Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini saya akan menyampaikan sapa pagi dan harapan saya semuanya dalam keadaan sehat. Tema kita pagi ini mengenai bersaksi tentang tutur kata. Kalau kita lihat kalimatnya tentang tutur kata, ini ada hubungannya dengan lidah, bibir, dan mulut. Sebelum kita lanjutkan ulasan kita, mari kita buka firman Tuhan yang ada di Pengkhotbah 5 ayat yang kelima. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Dan yang ada di Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan. Mengapa kita memohon kepada Tuhan untuk berjaga di pintu bibir kita? Karena bibir, mulut, dan lidah itu adalah sangat berbahaya. Kalau kita berbicara dan tidak kita sadari, kita gunakan secara negatif, ini akan bisa menimbulkan perkelahian, bahkan pembunuhan. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan agar apa yang keluar dari tutur kata kita semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Antara lain, poin yang pertama yaitu salam rohani. Kita selaku orang Kristen yang sudah lahir baru wajib menggunakan salam rohani, tidak hanya secara intern saja, tetapi secara luas. Misalnya saja, Shalom, puji Tuhan, puji Gusti, Gusti berkati, Tuhan memberkati, haleluya, amin, berkah dalam, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau salam rohani ini sering kita gunakan, ini akan bisa menyentuh hati kita, bahkan bisa membuat damai di hati. Yang kedua, memberikan kesempatan di dalam kita bertutur kata secara tidak sadar. Kalau bertutur kata, kadang kita tidak memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk berbicara. Dalam artinya kita nerocos saja kalau berbicara, sehingga lawan bicara kita ini bingung mau berbicara. Biasanya para pemimpin kalau bertutur kata ini akan memberikan kesempatan kepada lawan bicaranya. Terlebih dahulu, kita bisa melihat contoh para pemimpin yang memberikan kesempatan. Antara lain misalnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, atau bisa juga Bapak Ibu Pendeta. Ini kalau berbicara
akan memberikan kesempatan kepada warganya untuk berbicara terlebih dahulu. Dengan demikian, Bapak Ibu Pendeta bisa mempunyai argumen yang objektif. Yang ketiga, jangan menghakimi. Bapak Ibu serta saudara, kadang-kadang secara tidak sadar kita suka menghakimi seseorang, bahkan di depan forum, dan itu sudah menjadi kebiasaan kita. Bapak Ibu, belum tentu orang yang kita hakimi itu lebih rendah daripada kita, karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Lebih baik kita merasa menjadi orang yang bodoh daripada menjadi orang yang lebih. Dan dengan demikian, maka setiap tindak tanduk kita selalu rendah hati. Yang keempat, suka menjatuhkan orang lain atau untuk keuntungan diri sendiri. Ada juga orang yang bicaranya ini suka menjatuhkan orang lain, dan secara tidak sadar dia merasa bangga karena sudah berhasil menjatuhkan orang lain. Terlebih lagi menjatuhkan itu di depan forum. Kita sebagai anak Tuhan jangan sekali-kali mempunyai tutur kata yang demikian, karena itu adalah sangat buruk di mata Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, Sapa Pagi pada hari ini. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Mari kita tundukkan kepala, kita tumungkul sowan wonten ing Gusti. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus serta Roh Kudus. Berkati kami semua yang mendengarkan Sapa Pagi hari ini dengan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan di dalam menjalani kehidupan kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gusti memberkati. Amin.